Dan dari sini pula para jamaah dirahmati Allah, kita bisa mendapatkan gambaran tentang bagaimana keutamaan orang-orang yang hijrah. Nah, orang-orang yang hijrah ini disebut muhajirin. Orang yang berhijrah ini disebut muhajirin. Al-Quran menggambarkan tentang keutamaan mereka, orang-orang yang hijrah. Di dalam beberapa ayat Allah menjelaskan, yang pertama, orang-orang muhajirin ini, mereka yang berhijrah dari Makkah ke Madinah itu, mereka adalah orang-orang yang ikhlas. Jadi Al-Quran menggambarkan mereka yang hijrah ini adalah orang-orang yang ikhlas. Di dalam surat Al-Hasr ayat yang ke-8 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah ulaika humus shadiqun. Bagi para fakir yang berhijrah, lil fuqara'il muhajirin, orang-orang fakir yang berhijrah, alladziina ukhriju min diyarihim, yang mereka diusir dari kampung halaman mereka dan dari harta benda mereka. Jadi orang-orang muhajirin itu diusir dari negeri mereka, Mekah, dan mereka meninggalkan harta mereka. Yabtaguna fadlan minallah, karena mereka mencari karunia dari Allah. Waridwana, dan mencari keredaan Allah. Wa yansurunallah wa rasulah, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang shadiq, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Jadi para jamaah dirahmati Allah, ayat ini menjelaskan mereka itu pergi meninggalkan negerinya, meninggalkan hartanya, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Untuk apa? Menunjukkan keikhlasan. Yabtaguna fadlan minallah, karena mencari keredoan dan mencari karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan keikhlasan mereka. Jadi mereka tinggalkan harta untuk apa? Nyari keredoan Allah. Inilah keutamaan orang-orang muhajirin, yang mereka adalah yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka itu pergi meninggalkan negeri mereka, pergi meninggalkan harta mereka untuk mencari karunia dan keridhaan Allah. Karena inilah salah satu tujuan hidup manusia. Apa itu? Mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, muhajirin ini adalah orang yang sabar dan tawakal. Bayangkan mereka pergi meninggalkan Mekah dan Madinah dan tidak tahu apa yang akan terjadi di tengah perjalanan ratusan kilometer, berhari-hari mereka menempuh itu. Maka mereka adalah orang yang sabar dan tawakal. Dan Al-Quran di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-41 dan 42 menggambarkan, walladzina hajaru fillahi min ba'di ma dzulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wal ajrul akhirah akbaru law kanu ya'lamun alladzina sabaru wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan orang-orang yang berhijrah karena Allah sesudah mereka dianiaya. Jadi mereka berhijrah setelah mereka mendapatkan tekanan, mereka mendapatkan siksaan di Mekah. Pasti kami akan memberikan tempat yang bagus kepada mereka di dunia, dan sesungguhnya pahala di akhirat adalah lebih besar kalau mereka mengetahui. Alladzina sabaru wa 'ala rabbihim yatawakkalun, yaitu orang-orang yang sabar dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Jadi Al-Quran menggambarkan mereka yang berhijrah setelah mereka mendapatkan penganiayaan, mendapatkan siksaan dari kaum mereka, lalu kemudian mereka pergi meninggalkan Mekah. Mereka adalah orang yang sabar dan mereka adalah orang yang bertawakal. Jadi Al-Quran menggambarkan mereka para muhajirin ini adalah orang-orang yang sabar dan tawakal dalam menjalankan perintah Allah. Dalam surat An-Nahl ayat yang ke-110 Allah berfirman, summa inna rabbaka lilladina hajaru min ba'di ma futinu summa jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Dan sesungguhnya Tuhanmu pelindung bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan, kemudian mereka berjihad dan sabar. Sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi mereka berhijrah dan bersabar pada jamaah dirahmati Allah. Ini gambaran tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan sifat-sifat muhajirin, orang-orang yang berhijrah. Mereka adalah orang yang sabar dan tawakal.
Yang ketiga, mereka adalah orang yang menolong Allah dan Rasulnya. Apakah Allah butuh ditolong? Memang Allah tidak butuh pertolongan manusia, tapi tindakan mereka itu sama dengan menolong Allah dan Rasulnya. Sebagaimana tadi di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-8 itu, di mana dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-8 itu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan mereka itu wa yansurunallah wa rasulah ulaika humus shadiqun. Mereka itu menolong Allah dan Rasulnya. Yansurunallah wa rasul, menolong Allah dan Rasulnya, ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang benar. Jadi makna menolong Allah itu bukan berarti Allah ditolong, yaitu orang-orang yang berjihad di jalan Allah, menegakkan kalimat Allah. Kata Imam At-Tabari, makna pertolongan hamba kepada Allah itu adalah dengan berjihad. Berjihad di jalan Allah dan meninggikan kalimatnya, itu apa? Menolong Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-40 itu, wal yansurannallahu man yansuruhu innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menolong hambanya yang mereka menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hakikatnya Allah tidak butuh makhluk, tidak butuh, tapi Allah ingin melihat siapa di antara hamba-hambanya yang benar-benar menolong agamanya, menolong Allah dan Rasulnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong. Nah, yang keempat dari surat Al-Hasyr ini, para jaminan dari mati Allah, Al-Quran menggambarkan bahwa kaum muhajirin itu adalah orang-orang yang jujur. Lihat di dalam akhir ayat di dalam surat Al-Hasyr ini, ayat yang ke-8 ini, ulaika humus shadiqun, mereka itu adalah orang-orang yang jujur. Maka para jaminan dari mati Allah, ayat ini menggambarkan mereka yang hijrah dari Makkah ke Madinah, mereka ini adalah orang-orang yang jujur. Jujur dalam keimanan, sehingga mereka mengamalkan apa yang diperintahkan. Dan orang yang berhijrah juga, mereka juga adalah orang yang berjihad itu. Mereka mengorbankan dirinya, mengorbankan hartanya, dan Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajatnya. Dalam surat At-Taubah ayat yang ke-20, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajah indallahi wa ulaika humul faizun. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa hajaru, yang mereka berhijrah, wa jahadu fi sabilillah, dan mereka berjihad di jalan Allah, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta benda mereka dan diri mereka, a'dhamu darajatan indallah, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Ulaika humul faizun, dan itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Jadi Allah tinggikan derajat mereka. Jadi orang yang beriman, mereka berhijrah, mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Itu terdapat pada diri siapa? Kaum muhajirin. Terdapat pada diri kaum muslimin yang berangkat dari Mekah ke Madinah. Mereka beriman, mereka berhijrah, dan mereka berjihad fisabilillah, maka Allah angkat derajatnya setinggi-tingginya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa ulaika humul faizun, mereka itulah orang yang mendapatkan kemenangan. Makanya para jaminan dari Allah, hijrah ini adalah salah satu tonggak bagaimana kaum muslimin akan mengalami kemenangan. Lihat 2 tahun setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin mendapatkan kemenangan besar dalam perang Badar. Lanjut dalam peperangan selanjutnya hingga kemudian di tahun ke-8 Hijriah Mekah ditaklukkan. Inilah awal kemenangan dan kebangkitan kaum muslimin di Madinah. Mereka hijrah. Maka Allah telah menjanjikan ulaika humul faizun, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Oleh karena itu para jaminan dirahmati Allah, dakwah Nabi yang mulia itu dibangun di atas pengorbanan para sahabat. Jadi jangan kita bayangkan oh Nabi dan para sahabat itu enak sekali. Mereka itu menegakkan agama yang mulia ini dengan apa? Dengan pengorbanan. Menegakkan agama yang mulia ini dengan berdarah-darah. Menegakkan agama yang mulia ini dengan menyerahkan harta mereka. Bahkan jiwa raga mereka itu mereka korbankan.
Makanya para jamaah, itulah pentingnya kita belajar sirah ini, agar kita bisa mengetahui tentang bagaimana perjalanan generasi awal Islam, yaitu para sahabat, yang mereka itu bukan hanya mengorbankan diri mereka, mengorbankan harta mereka dan seluruh apa yang mereka miliki untuk menegakkan agama yang mulia ini. Yang keenam, para jamaah dirahmati Allah, Allah menggambarkan orang-orang muhajirin ini adalah orang-orang yang bersikap roja, yaitu orang-orang yang berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-218, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wal ladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah, mereka itu adalah orang-orang yang mengharap rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Salah satu sifat yang mulia yang harus dimiliki oleh seorang muslim adalah sifat roja. Apa itu sifat roja? Berharap hanya kepada Allah. Wajib bagi setiap muslim memiliki sifat roja. Karena kita butuh kepada Allah, maka kita wajib memiliki sikap roja itu, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah sifat mulia yang dimiliki oleh para sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Orang-orang beriman yang mereka berhijrah digambarkan yarjuna rahmatullah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Ini sifat yang mulia, yaitu sifat roja. Yang ketujuh, para jamaah dirahmati Allah, ini menggambarkan tentang iman yang hakiki. Mereka para sahabat yang berhijrah itu memiliki keimanan yang sebenarnya, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan ampunan dan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dalam surat Al-Anfal ayat 74 Allah menggambarkan walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad di jalan Allah, walladzina awaw wa nasaru, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada muhajirin, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman, mereka memperoleh ampunan dan rizki yang mulia. Jadi bukan hanya muhajirin, bahkan ansor pun disebutkan di sini. Jadi kaum ansor disebutkan. Jadi orang-orang yang beriman, berhijrah, berjihad, dan orang yang memberi pertolongan kepada muhajirin, yaitu kaum ansor. Al-Quran menggambarkan ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itu adalah orang-orang yang beriman sebenar-benarnya. Lahum maghfirah, bagi mereka itu adalah ampunan, wa rizqun karim, dan rizki yang mulia. Allah anugerahkan rizki yang mulia, dan Allah anugerahkan ampunan bagi mereka. Jadi para jamaah dirahmati Allah, inilah gambaran Al-Quran terkait dengan sifat-sifat muhajirin, orang-orang yang berhijrah. Allah angkat derajatnya, Allah gambarkan sifat-sifat mereka, tentang sabar mereka, tawakal mereka, roja mereka, dan Allah tinggikan derajatnya, ampunan Allah berikan kepada mereka. Maka betapa mulianya mereka yang menempuh perjalanan dari Mekah ke Madinah. Allah ceritakan kemuliaan-kemuliaan mereka di dalam Al-Quran. Nah, ini para jamaah dirahmati Allah terkait dengan Al-Quran menggambarkan sifat orang-orang muhajirin, yaitu mereka yang berhijrah. Lalu bagaimana kelanjutan daripada para sahabat yang hijrah itu? Abu Bakar sebagai orang terdekat Nabi itu juga pengen hijrah. Ketika para sahabat sudah hijrah, Abu Bakar pengen hijrah. Maka dia pun bilang sama Nabi. Makanya dalam salah satu riwayat Imam Bukhari itu, Abu Bakar bersiap-siap hijrah ke Madinah. Maka ketika tahu Abu Bakar sudah siap-siap, Rasulullah SAW bilang kepada Abu Bakar, kata Rasulullah SAW, diamlah kamu di tempatmu, artinya jangan berangkat. Sesungguhnya aku berharap semoga aku mendapatkan izin untuk berhijrah. Jadi Nabi itu lagi nunggu Allah perintahkan Nabi untuk hijrah. Jadi walaupun sudah ada perintah hijrah, tapi Nabi belum mendapatkan perintah secara khusus untuk berangkat dari Mekah ke Madinah. Makanya Nabi bilang kepada Abu Bakar, diamlah engkau di tempatmu, jangan berangkat. Sesungguhnya aku berharap semoga aku mendapatkan izin untuk hijrah. Kemudian Abu Bakar berkata,
sungguh demi bapakku sebagai tebusannya. Apakah benar Tuhan mengharapkan itu? Beliau bersabda, iya, benar. Maka Abu Bakar pun berharap dalam dirinya bahwa dia benar-benar dapat mendampingi Rasulullah dalam hijrah. Maka dia pun beli 2 ekor unta yang sangat bagus, dia kasih makan gitu. Lalu kemudian dia rawat unta tersebut agar kemudian unta tersebut dijadikan sebagai hewan tunggangan. Jadi para jamaah dirahmati Allah, Abu Bakar ini tidak berangkat hijrah bukan karena dia tidak mau, tapi karena ternyata Rasulullah melarang dia. Makanya Abu Bakar itu belakangan. Jadi ada beberapa orang yang belakangan nanti. Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, termasuk nanti keluarganya Abu Bakar. Keluarganya Abu Bakar itu, Asma binti Abu Bakar, itu belakangan. Karena mereka, keluarganya Abu Bakar ini yang akan mempersiapkan hijrahnya Nabi. Nanti kita akan lihat bagaimana orang-orang paling berjasa dalam hijrahnya Nabi, termasuk keluarganya Abu Bakar. Makanya Nabi cinta sekali kepada Abu Bakar. Orang yang nemenin Nabi hijrah ke Madinah itu Abu Bakar. Yang nyiapin masakan itu anaknya Abu Bakar. Yang nemenin Nabi nanti di gua itu anaknya Abu Bakar. Yang nyiapin susu kambing itu pembantunya Abu Bakar. Makanya para jamaah dari mati Allah, kalau kita ingin menyebutkan kebaikan Abu Bakar itu luar biasa. Sampai Umar bin Khattab nggak bisa bersaing dalam amal kebaikan terhadap Abu Bakar. Nah kan kita lihat nanti bagaimana sahabat-sahabat yang mulia ini, yaitu Abu Bakar dan keluarganya itu mendampingi Rasulullah SAW dalam peristiwa hijrah nanti. Dan saya kira kita cukupkan sampai di sini. Nanti insya Allah kita akan sambung di kajian berikutnya terkait dengan keutamaan para sahabat. Jadi sebelum kita masuk ke hijrahnya Nabi, kita akan membahas terkait dengan keutamaan para sahabat, karena kita belum selesai membahas terkait dengan para sahabat.